saya menerapkan bahwasanya di organisasi kita itu mengabdi. Insya Allah kalau orang diniatkan mengabdi, seberat apapun, sesulit apapun, dia akan ringan. Oke, Enjoy keren sih aja itu. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua sahabat Humaniora TV UIN Malang. Nah, kali ini kita akan podcast lagi setelah udah beberapa lama kita vakum. Terakhir kita ada kajian puasa ya. Ini kita baru mulai lagi nih. Oke. Jadi ini adalah podcast spesial lagi. Kita kedatangan tamu dari Ketua Dema Fakultas Humaniora. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat pagi Mas Labib. Oke, selamat pagi Mbak. Ya benar ya, Mas Labib ini sekarang menjabat sebagai Ketua Dema Fakultas Humaniora, betul ya? Alhamdulillah di tahun 2023 ini dapat amanah lebih untuk menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Humaniora. Oke, keren banget. Jadi Mas Labib ini merupakan seorang mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6 ya? Semester 6. Semester 6. Nah, periode ini Mas Labib diamanai sebagai Ketua Dema Fakultas. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya, karena mungkin beberapa teman-teman mahasiswa ada yang bukan aktivis, gitu kan. Ya. Nah, mau mengulik sedikit tentang dunia organisasi, gitu. Ya, karena saya juga dulu kuliah nggak ikut organisasi, karena ada saya ngurusin usaha, gitu kan. Jadi saya memilih di kesibukan yang lain gitu. Tapi sebelumnya pernah ikut organisasi, cuman yang di perkuliahan saya nggak ikut terjun ke situ gitu. Oke, tentang Dema Fakultas Humaniora. Apa sih Dema sendiri itu? Dema itu apa? Kadang mungkin nanti anak-anak maba juga bingung apa sih Dema. Kadang kan ditanyain waktu ospek apa Dema itu nggak tahu, terus kayak gitu kan. Gimana? Oke, karena konteksnya ini sebagai organisatoris atau aktivis yang diundang di podcast. Sebenarnya kalau aktivis mungkin terlalu berat gelar tersebut buat saya. Kalau organisatoris masih oke lah gitu. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Humaniora di sini kita adalah organisasi yang menaungi di tingkat fakultas. Jadi nanti tanggung jawab event atau kegiatan, beberapa hal yang dibutuhkan para mahasiswa selain hal akademik yang sudah disiapkan oleh Fakultas Humaniora, kita membantu mengupgrade soft skill atau menggali skill-skill baru para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru nanti yang akan masuk di Fakultas Humaniora. Adapun terkait program kerja atau kegiatan-kegiatan apa saja itu, kali ini saya memfokuskan untuk merespon hal-hal yang menjadi kebutuhan mahasiswa hari ini. Gitu Mbak. Oh gitu, jadi lebih ke apa ya, mengkoordinir seluruh kegiatan mahasiswa di Fakultas Humaniora gitu ya? Bisa begitu, karena selain itu dari Bu WD3 atau Bu Galo itu mungkin dari organisasi selain melaksanakan program kerja yang dihasilkannya sendiri juga nanti bisa membantu beberapa event yang diselenggarakan oleh fakultas. Oh gitu. Gitu. Jadi ibaratnya tim pelaksananya? Iya, gitu ya? bisa jadi gitu. Terus bedanya sama SEMA, SEMA F itu apa? Jadi dalam sistem organisasi di Republik Mahasiswa itu ada istilah eksekutif sama legislatif, Mbak. Lah, Dema ini sendiri dia termasuk lembaga organisasi yang eksekutif. Dalam artian eksekutor yang langsung berpapasan dengan para mahasiswa nantinya. Jadi mahasiswa nanti ada mau apa, oke kita buatkan panggung atau kita buatkan event agar mereka bisa ada di situ. Lah kalau di SEMA sendiri mereka lebih kepada untuk mengamati kinerja kita, terus membuat peraturan-peraturan organisasi. Jadi badan pembuat hukumnya ini SEMA ya? Betul. Jadi SEMA ini badan pembuat hukum, nah pelaksananya dari Dema gitu ya. Jadi Dema sendiri juga kolaborasi sama HMJ juga gitu ya? Betul ya. Karena kalau kita langsung turun, Dema langsung turun sendiri, tentunya dengan kurang lebih perangkatan itu ada 400 mahasiswa di Fakultas Humaniora. Jadi kita meminta bantuan di HMPS BSA, ada HMPS asing,
nanti kita kolaborasi. Andai kata dari HMPS BSA, HMPS asing mengajukan sebuah aspirasi yang misal, Mas, Mbak, ini teman-teman dari HMPS pengen ngadakan ini. Ya kalau memang itu kita perlukan dan itu butuh untuk mahasiswa, ya kita bantu mereka. Yang jelas kita untuk turun bebarengan dengan HMPS itu tadi. Oh gitu. Tapi bisa nggak sih mahasiswa biasa yang nggak ikut organisasi, misalnya pengen ada ide apa gitu, nyampaikan ke Dema gitu, bisa nggak sih? Oke, itu sangat bisa. Kalau di Dema, ya. Kalau di Dema sendiri itu ada Departemen Dalam Negeri. Lah, Departemen Dalam Negeri ini mereka bertugas untuk ya langsung berpapasan atau untuk terjun turun, mengenali mahasiswa, menggali apa yang dibutuhkan mahasiswa, sehingga nanti ketika Dema Fakultas Humaniora ini mau membuat sebuah agenda, itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan teman-teman di Fakultas Humaniora. Gitu. Jadi bukan hanya yang kebutuhan anak HMJ aja misalnya, ya. Gitu ya. Teman-teman yang nggak ikut organisasi pun kalau misalnya ada aspirasi, ada ide kegiatan di fakultas, bisa koordinasi sama Dema F gitu ya. Sangat bisa. Insya Allah nanti kita ada program kerja 1 bulan sekali, kita serap aspirasi. Tapi serap aspirasinya untuk kita realisasikan. Nah, gitu. Bedanya kalau di SEMA serap aspirasi mereka untuk diangkat ke atas atau diminta pertanggungjawaban ke pihak-pihak lebih atas. Nah, gitu. Kalau Dema kita serap aspirasi dan kita adakan, serap aspirasi kita adakan. Intinya memfasilitasi teman-teman yang ada di Fakultas Humaniora gitu. Terus struktur di dalam Dema F sendiri itu seperti apa? Terus pembagiannya misalnya kalau misalnya di Humaniora TV kan ada misalnya bagian konten kreator, ada bagian copywriter sendiri, ada bagian tim editing sendiri. Nah kalau di Dema F kayak gimana tuh? Kalau di Dema F, alhamdulillah periode ini kita ada 5 departemen plus 1 LSO. Departemen ini ada Departemen Dalam Negeri yang nanti bertanggung jawab ke bawah atau kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Humaniora. Ada Departemen Luar Negeri yang yakni bertanggung jawab untuk menambah relasi, menjalin relasi. Karena kan iming-iming sementara ini kalau kita gabung organisasi, relasi kita banyak. Nah itu kita akan wujudkan di program kerja Departemen Luar Negeri. Ya nanti bakal ada program kerja yang insya Allah bakal menggait seluruh mahasiswa atau seluruh ormawa yang ada di Fakultas Humaniora. Program kerjanya yang saat ini pengen banget untuk biar direalisasikan apa? Sementara ini paling dekat itu kita mau menyambut adik-adik maba angkatan 2023 di PBAKF. Ya, nanti insya Allah tanggal 21 sampai 24 teman-teman maba akan orientasi orientasi fakultas ya. Ya. Itu program kerja yang sangat dalam waktu yang paling dekat ini. Ya, paling dekat ini. Oke. Terus pernah nggak sih Dema F ini kolaborasi sama fakultas-fakultas lain? Gitu. Kalau melihat periode yang lalu, suatu program kerja yang dijalankan bebarengan kayaknya belum ada. Belum ada ya? Belum ada yang kayak kolaborasi seluruh Dema satu UIN belum. Soalnya jadi masih fokus di ini ya, di fakultas sendiri. Karena menurut saya kalau kita belum tuntas pada lingkungan kita sendiri, ngapain kita keluar dulu? Itu. Oke. Terus dari Mas Labib sendiri ada tantangan nggak selama periode ini? Yang jelas sebagai seorang yang bergerak dalam organisasi itu tantangan pasti ada, Mbak. Apalagi hari ini banyak sosial media atau banyak media massa yang nggak sedikit untuk menjadi kontra daripada organisatoris lah. Entah kita buka aplikasi TikTok atau Instagram, pasti ada 1-2 akun yang di situ sangat kontra dengan teman-teman yang berorganisasi. Ada yang organisasi mengganggu kuliahmu, apalah. Ada yang nanti kamu organisasi lulusmu lama. Nah, itu menurut saya sebuah tantangan. Dan saya pribadi ingin menjawab tantangan tersebut. Gitu. Dengan apa? Lah, yang sudah saya perbuat sampai detik ini, saya ingat betul dulu waktu maba itu ada satu kakak-kakak itu. Wis, fokus kuliah aja, gak usah ikut organisasi A, B, C dan lain-lain.
nanti lulus itu kerja gitu. Kata-kata dari senior. Ya, waktu saya maba dulu. Tapi yang ikut organisasi atau enggak dia bilang gitu? Kayaknya enggak. Enggak. Saya Jadi yakin kalau dia anak ikut non organisasi ya yang bilang kayak gitu ya. Yang berusaha memberi apa ya? Yes. Nuturi kalau istilah Jawanya, nuturi adik-adiknya itu. Ya, saya dengar. Cuman suatu saat waktu itu di rumah, kan kita termasuk golongan mahasiswa online 2020 itu. Iya, betul. Di waktu rumah, pandemi ya. Ya, selesai UAS semester 2 selesai UAS. Lah waktu itu libur panjang sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Itu terus ayah nanyain saya itu, "Mas, ikut organisasi apa di kampus?" "Enggak ya, enggak ikut. Kuliah nih biar cepat selesai." Loh, jangan gitu. Semua itu ada prosesnya. Kalau sampean melewati SMP, belajar bagus, pengen masuk SMA favorit, sampean bisa dapatkan. Dari SMA belajar bagus ke kuliah favorit, sampean bisa dapatkan. Tapi nanti kalau sampean sudah kuliah sampean bagus tapi tanpa pengalaman, sulit mendapatkan apa-apa. Nah, detik itu juga saya langsung pengen berangkat ke Malang, nemuin mas-mas lah intinya. Tanya-tanya, iya. Ada organisasi apa aja sih? Ketertarikannya mulai dari situ. Betul, dari motivasi ayah itu tadi. Cuman nggak menyarankan sama sekali, gabung ini enggak. Saya suruh nyari sendiri gitu. Jadi bentuk organisasi kan banyak ya, nggak cuman apa namanya di Dema atau SEMA atau HMJ, organisasi UKM pun juga termasuk organisasi. Betul, gitu kan? betul. Nah, gimana sih ini dari balik lagi ke tantangan yang tadi ya, karena ikut organisasi katanya jadi tantangan gitu. Nah, ada beberapa statement dari mahasiswa yang non organisasi beranggapan bahwa kadang organisasi itu apa ya? Karena mungkin ini pandangannya itu kayak organisasi itu enggak deh gitu loh. Buang-buang waktu. Iya, buang-buang waktu gitu. Juga. Terus dari ini ada pengalamanku ya, dari angkatan waktu aku kuliah dulu itu kurang minat sama organisasi karena waktu orientasi mereka itu disuguhkan dengan mungkin apa ya, kurang terima sama caranya gitu loh. Oh, langsung disodori belangko pendaftaran gitu? Bukan, lebih ke orientasinya itu kayak gimana ya jelasinnya. Intinya mereka akhirnya nggak minat masuk situ gitu. Ya, kalau saya pribadi mengingat sejarah daripada organisasi, kalau di Fakultas Humaniora sendiri mungkin saya baru merasakan dampak itu ketika saya masuk di sini. Berarti itu mungkin kepengurusan angkatan 19, 18, 17 mungkin di akhir periode mereka. Lah, kalau dari situ karena kita online, saya rasa adanya COVID-19 ini merestart semua. Jadi mulai dari awal ya? Iya, seolah-olah sistemnya. Betul. Lah, akhirnya saya sama teman-teman 20 itu ketika kita offline, kita adalah sedikit shock gitu. Gini banget ya offline gitu. Mulai dari kita yang sudah gabung organisasi, terus kemudian ada counter dari anak-anak non-organisasi atau komunitas lain-lain itulah. Tapi menurut saya itu malah yang membuat sebuah organisasi itu menarik. Jadi kita ada satu hal yang harus kita wujudkan untuk menjawab dari kritikan mereka. Dan itu menurut saya nggak perlulah kita tutup kuping untuk menerima kritikan dari siapapun. Dan itu resiko teman-teman yang berorganisasi, saya rasa. Nah, ada beberapa anak-anak yang non organisasi itu nggak ingin masuk ke organisasi karena ada kultur yang mereka nggak nyaman, yaitu kultur senioritas gitu. Nah, mungkin itu sih yang paling berpengaruh. Jadi mereka agak malas gitu loh ikut urusan organisasi. Jadi ya kayak mereka malah kayak bodoh amat sama anak-anak organisasi. Kayak ada sebuah batas yang kontras antara anak organisasi sama yang nggak organisasi. Nggak organisasi gitu. Kita bukan harus melaksanakan apa yang dikatakan senior, tapi kalau saya pribadi menempatkan sebagai ketua organisasi, senior itu sangat saya butuhkan untuk menjadi referensi. Ya, betul. Karena kita masuk dalam organisasi, kita berkumpul dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita mau apa itu juga bingung.
Akhirnya kita kan perlu sharing pada Mas atau Mbak yang pernah ada di situ dulu. Ada pengalaman sebelumnya. Betul lah. Gitu ya. Cuman mungkin kalau teman-teman yang merasa wah ini senioritasnya banget itu, dia belum bisa menyaring bahwasanya senior itu hanya referensi. Tapi mereka merasa itu sebuah intervensi yang harus dilakukan. Nah, menurut saya itu, ketika dia bisa menyaring kata-kata senior adalah sebuah referensi, maka dia nggak akan pusing dengan, oh, aku dituntut senior begini-begini, nggak akan pusing dengan itu. Karena setiap orang ada masanya. Gitu ya. Itu kalau menurut Tapi menurut saya. kamu masih banyak nggak sih organisasi yang masih menunjukkan senioritas yang bukan senior dalam artian kamu tadi sebagai penasehat gitu loh. Oke. Masih banyak nggak sih menurut kamu? Atau mungkin malah di periode kamu seperti itu gitu? Gimana? Kalau saya selama saya di UIN ini belum menjumpai sistem yang seperti itu. Dalam artian malah saya yang membutuhkan mereka. Mereka nggak terlalu cawe-cawe, tapi beberapa kegiatan atau beberapa problem saya butuh sharing dengan mereka itu. Dan tahun lalu saya menjadi ketua HMPS dan hari ini ketua Dema pun itu nggak ada yang terlalu gini di HMPS harus gini, di Dema harus ini, nggak ada. Tapi saya malah yang mencari, Mas dulu gimana ya waktu gini, Mas Mbak dulu gimana ya waktu gini itu. Jadi saya punya referensi dan menurut saya senior yang kita butuhkan yang gitu, yang siap nampung, yang memberikan kita referensi, memberikan kita motivasi itu. Terus menurut kamu kalau kayak orientasi waktu masa orientasi fakultas atau jurusan perlu nggak sih kayak metode yang orientasinya mental yang harus dibentak atau mungkin harus pakai marah-marah meskipun itu untuk tujuannya untuk membentuk mental gitu kan ya. Tapi menurut kamu itu sendiri penting nggak sih? Ya kalau saya pribadi melihat generasi hari ini atau bisa disebut Gen Z dengan pola pikiran yang pragmatis itu sulit kita menggunakan cara bentak. Ya itu cara lama kan ya? Itu kalau dilaksanakan pada anak-anak zaman sekarang langsung, kalau istilah Jawa cegek, langsung kapok gitu. Wes gak mau lagi lah. Itu yang harus kita hindari. Jadi apa-apa yang kita perbuat kepada mahasiswa nantinya itu berdasarkan karakter mereka. Berarti harus ada perubahan sesuai zamannya berarti ya. Soalnya kalau zamanku dulu masih kayak gitu sih, masih ada metode kayak gitu. Tapi diambil dari sisi baiknya mungkin memang untuk membentuk mental. Karena dunia perkuliahan kan juga dibutuhkan persiapan mental sangat. Kayak gitu kan nanti karena persiapannya untuk after graduate gitu loh. Betul. Untuk dunia kerja gitu. Kalau sisi positif mungkin Mbak ya, kalau kita lihat metode yang kita harus melatih mental dengan gaya senioritas atau mendak-mendak, kalau kita ambil dari sisi positif itu ada. Ketika kita misal tanggung jawab organisasi kan bukan hanya kuliah sebenarnya. Mengantarkan aspirasi rakyat kepada yang berwenang, karena kalau kita suruh petani berangkat ke gedung DPR mereka nggak tahu mau ngapain. Lah itu fungsi kita. Lah kita kalau nggak punya mental yang baja, lihat polisi gini aja udah lari paling. Lah itu menurut saya positifnya ada latihan mental, tapi mungkin caranya harus kita cari cara yang upgrade lah. Kayaknya soalnya cara benda-benda itu sudah nggak nggak relevan lagi. Jadi ini nanti kamu mau bikin perubahan berbeda ya caranya di masa orientasi BBAKF periode selanjutnya ini ya? Insya Allah kalau saya amati dari tahun lalu itu sudah nggak ada. Bahkan 2 tahun lalu ya, karena online kita nggak bisa papasan jadi nggak ada. Itu sudah nggak ada terkait gitu-gitu. Mental kita mungkin dididiknya dengan kegiatan-kegiatan lah. Kalau saya kemarin itu saya ajak teman-teman BSA ke sebuah kampung, namanya kampung baca atau kampung budaya gitu di Jabung. Lah di situ saya ajak teman-teman bagi kelompok bersihkan musola, bersihkan tempat baca yang ada di kampung tersebut. Selain itu kita juga mencoba berinteraksi dengan masyarakat di sana. Dari interaksi tersebut masih banyak masyarakat yang menurutnya mahasiswa hari ini tuh sudah nggak kayak dulu lagi yang benar-benar menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan. Sudah jarang yang ada mau terjun ke lapangan ke desa-desa, sudah jarang lah. Oleh karena itu tujuan saya waktu itu menanamkan mental teman-teman, menanamkan tanggung jawab itu saya ajak ke tempat seperti itu. Gitu, keren banget sih programnya itu berarti ya. Oke. Terus
apa aja nih selama jadi anak organisasi, manfaat apa aja yang udah diperoleh gitu. Tapi terutama pasti pengalaman sih. Oke, ya. Kalau pengalaman itu pasti, saya rasa nggak hanya di organisasi, itu pengalaman pasti dapat. Karena pengalaman itu setiap waktu kita bisa dapatkan, ya. Tergantung kitanya mau ngapain gitu. Lah kalau manfaat pada saya pribadi itu sangat banyak. Apalagi dari saya yang dulunya bisa dikatakan apa ya, terlalu mungkin kolot bisa. Karena saya mondok dulu 6 tahun kan di pesantren dengan metode-metode pesantren yang khas gitu. Saya ya berhasil dengan ketika lulus terus kuliah nggak tertarik dengan organisasi, tapi karena adanya ayah yang memotivasi tadi ya, ngasih pertanyaan aneh itu tadi, akhirnya saya mencari-cari dan per hari ini saya rasakan sangat positif di keseharian. Maksudnya kita bisa ternyata segini banyaknya loh macam-macam manusia atau orang yang berpapasan dengan kita selama sehari saja. Karakter manusia bukan untuk menjelekkan atau mencela ya, tapi ada loh manusia yang berkarakter seperti ini, maka kita harus ketika bertemu dia kita harus seperti ini. Itu salah satu manfaat. Jadi bisa menyesuaikan situasi kondisi. Kalau rata-rata teman-teman ya mohon maaf, teman-teman yang terlalu individual, menurut saya ketika dia individualnya misal nyaman dengan situasi kondisi yang di masjid saja. Ketika dia diajak berkegiatan di luar pasti dia nggak nyaman. Lah, betul. Itu salah satu. Mau ngapain nih? Betul. Mau nyapa juga gimana? Canggung, awkward gitu kan. Betul. Itu menurut saya yang dampak positif bagi saya itu. Ketika saya ada di tongkrongan ketemu orang yang seperti ini bisa menyesuaikan. Dan tentunya alhamdulillah karena saya berkesempatan di pesantren 6 tahun tahu batasan-batasan yang itu. Ketika di dalam masjid ya nggak kaget juga, saya bisa menyelesaikan juga. Jadi humanis nih berarti. Sangat humanis itu. Makanya gitu saya bawa ke visi misi saya itu humanis itu. Terus menurut kamu karakter pemimpin itu seperti apa sih yang dibutuhkan sama rakyat gitu? Anggap aja ini mahasiswa ini rakyat kamu kan ya berarti. Kalau selama ini saya rasa karena kita berorganisasi ya saya katakan masih murni lah, masih belum kelihatan hal-hal yang jelek di luar sana. Saya pribadi masih menerapkan jiwa leadership seperti halnya yang diterapkan di pengasuh saya dulu, Mbak. Jadi beliau itu meskipun pengasuh itu nggak pernah menyatakan beliaunya seorang kiai, bahkan ada kayak larangan dilarang membuang sampah gitu dari pelayanmu, start gini gitu. Lah itu saya contoh itu dan saya terapkan ke teman-teman. Kita di sini bukan orang yang spesial atau kita bukan orang yang paling jagoan di humaniora. Malah kita di sini memiliki beban lebih daripada teman-teman yang nggak berorganisasi. Kita disuruh merawat teman-teman, kita disuruh mendengarkan teman-teman, kita disuruh kadang dosen sama mahasiswa yang agak ada crash, kita ada di tengahnya untuk mengklarifikasi dan lain-lain. Saya menerapkan bahwasanya di organisasi kita itu mengabdi. Insya Allah kalau orang diniatkan mengabdi, seberat apapun, sesulit apapun, dia akan ringan. Enjoy aja gitu. Kalau kita sok dengan saya orang nomor 1 di humaniora, kalau ada yang mungkin nggak nyapa saya, mungkin saya langsung ngerasa waduh gaya tok nggak nyapa aku lah. Itu kalau saya menempatkan diri sebagai orang yang sok-sokan. Jadi saya teman-teman semua lah itu sudah saya sampaikan ketika raker atau upgrading, kita di sini niatkan mengabdi, kita tolong teman-teman yang nggak tahu jalan. Soalnya kadang teman-teman UKT-nya keberatan, nggak tahu harus ngapain. Bisa nggak sih dibantu sama ini Dema untuk menyampaikan ke atasan? Pihak yang lebih bertanggung jawab. Tentunya sangat bisa, Mbak. Di sini karena kalau kita bilang kehidupan manusia kan nggak tahu takdirnya gimana. Kadang oke lah semester 1-2 alhamdulillah mereka lancar, dikasih gitu rezeki yang lancar. Kemudian semester 3 naudzubillah orang tuanya meninggal. Akhirnya dia harus melaksanakan kewajiban orang tuanya, bantu orang tuanya dan lain-lain. Otomatis UKT-nya pengennya turun biar bisa melanjutkan kuliah lah. Kadang kan mereka juga nggak tahu bagaimana caranya. Betul, itulah tugas teman-teman. Selain Dema juga masih nggak tahu sih kayaknya teman-teman sendiri, teman-teman mahasiswa Fakultas Humaniora ini kayaknya juga banyak yang belum tahu bahwa mereka bisa menyampaikan unek-unek atau masalah yang dialami selama kuliah di fakultas ini ke Dema gitu. Atau mungkin ke HMT dulu sih?
Bisa, semuanya bisa. Intinya kita SEMA, DEMA atau HMPS kita. Tapi pasti ditangani ya? Ya kita bantu semaksimal mungkin. Nggak dicuekin ya? Nggak. Jelas nggak kali itu, Mbak. Nah makanya per hari ini dari Departemen Dalam Negeri itu saya suruh turun, nggak nunggu gitu. Ya. Soalnya kadang kalau kita diam, mereka nggak tahu. Iya, betul. Saya suruh turun 1 bulan sekali. Kita buat apalah Q&A di Instagram misal atau pakai apa? Instagramnya apa sih? Dema F. Instagramnya ada Dema Fakultas Humaniora. Dema Fakultas Humaniora. Dema F Humaniora. Buat teman-teman humaniora yang mau menyampaikan unek-unek atau ide-ide ya, bisa langsung via DM. Via DM bisa, atau langsung datang ke sekretariat ya. Ke sekretariat di Spot Center. Di Spot Center. Kalau masuk Spot Center, masuk lurus terus, notok, belok ke kiri, depannya ke sekretnya Seni Religius. Buat semua teman-teman humaniora yang mau ini datang ke sekretariat boleh, atau bisa DM juga ya ke Instagramnya Dema Fakultas Humaniora. Ya, betul. Monggo sangat dipersilahkan. Gitu. Ini perlu nih ini disosialisasikan lewat Humaniora TV berarti ya. Perlu banget, makanya kemarin sama Pak Dekan, ayo hidupkan lagi podcastnya itu. Oh, nggih Pak, siap. Insya Allah teman-teman dari riset dan informasi Dema bisa bantu. Soalnya saya rasa masih banyak sekali teman-teman fakultas itu yang nggak tahu fungsinya Dema itu buat apa sih. Fungsinya HMJ itu buat apa sih, kayak ya cuman mungkin ada beberapa yang ya bukan beberapa, banyak yang menilai bahwa organisasi itu ya cuman sekedar ya udah gitu organisasi, nggak tahu fungsinya apa gitu. Ya betul. Ya itulah. Itu juga sebuah tantangan bagi saya di periode ini. Saya pengennya lebih merangkul lagi, lebih mau turun ke bawah, yaitu tadi Departemen Dalam Negeri saya rasa harus turun minimal sebulan sekali lah, kendala apa yang ada di teman-teman. Yang saya ikut di tahun lalu itu ketika kita aksi di depan rektorat itu salah satu poin yang kita tuntut adalah UKT mahasiswa yang semester akhir. Itu masih jadi problem yang sangat krusial ya. Oh ya. Paling krusial ya kayaknya UKT itu. Betul. Itu agenda tahunan. Saya bisa katakan itu agenda tahunan yang harus kita tuntut. Karena itu ya dari mas-mas Mbak semester akhir juga alhamdulillah kemarin insya Allah itu mendapat potongan sekian persen lah dari UKT normalnya. Dema menyuarakan ke atasan. Kalau itu seluruh Dema. Oh seluruh Dema. Jadi kolaborasi gitu untuk ini ya turun ya. Turun. Sebenarnya ya kita nggak mau turun ya. Ngapain panas-panas kan Mbak? Cuman kan kita sudah adakan diskusi 1-2 kali dan diskusi yang ketiga itu nggak ditemuin. Dan itu sudah perjanjian kalau bahwasanya ketika pertemuan ketiga ini finalnya nggak ditemuin ya jangan salahkan kalau teman-teman yang minta sendiri. Oh berarti sebelum itu udah audiensi. Oh gitu. Pasti Mbak, nggak langsung kita ujuk-ujuk juga. UKT turun Pak gitu. Ya mungkin yang diketahui teman-teman yang non organisasi mungkin taunya itunya aja. Iya, kita taunya kayak gitu. Itu ya mungkin harus kita luruskan juga. Kita kadang kayak ngapain sih gitu anak-anak yang mungkin nggak paham gitu ya. Ngapain sih kayak panas-panas. Makanya gabut banget gitu. Padahal itu mas-mas dari Demayu, SEMA F itu lagi berdiskusi keras di meja rektorat itu selama 2 kali pertemuan. Tapi ada hasil ya? Alhamdulillah ada. Dari UKT teman-teman waktu itu ada perpanjangan waktu maba, terus yang dari teman-teman mas-mas mbak-mbak yang semester akhir dapat potongan, tapi saya lupa berapa persen itu potongannya, tapi ada itu. Waktu pandemi juga ada kan ya, ada potongan juga. Oke, sekarang motivasi buat sahabat kampus Humaniora yang sekarang mungkin lagi menjalankan organisasi atau mungkin yang non organisasi atau mungkin yang mau ikut organisasi setelah ini. Boleh. Ya saya khususkan langsung menyeluruh saja pada seluruh mahasiswa. Teman-teman mahasiswa Humaniora atau seluruh Indonesia ya, atau bahkan seluruh Indonesia kalau video ini nyampe ke khalayak umum. Saya harap teman-teman berorganisasi itu sebenarnya bukan hanya terpaku dengan salah satu organisasi yang ada. Teman-teman bisa explore, mencari organisasi, komunitas, atau lembaga yang di situ memang teman-teman passion. Yang penting di situ bisa membangun jati diri atau menciptakan, menumbuhkan soft skill teman-teman. Dan saya rasa sangat disayangkan ketika di usia kita dan kita terlalu nyaman berbaring di kasur, terlalu nyaman dengan HP kita di kafe, terlalu nyaman dengan scroll TikTok. Itu boleh, tapi jangan terlalu nyaman. Maka kita dengan usia kita yang segini ini manfaatkan tenaga kita, manfaatkan pemikiran-pemikiran kita
bahkan cari pengalaman-pengalaman baru, explore, maka disitulah perlahan Anda akan terbentuk. Buat teman-teman Fakultas Humaniora khususnya ada keresahan atau sebuah hal yang tidak mengenakkan di hati, tidak membuat nyaman di Fakultas Humaniora, atau bahkan sebuah organisasi yang membuat risih teman-teman beraktivitas, bisa kalian bicarakan itu. Jangan terus mengajak teman-teman, wah nggak usah ikut organisasi ini, ini terlalu gini. Lah, mendingan kita obrolkan salahnya apa, sehingga organisasi bisa memperbaiki, teman-teman juga bisa mendapatkan solusi apa yang mereka inginkan gitu. Oke, harapannya sendiri untuk Fakultas Humaniora sendiri apa? Ya, untuk Fakultas Humaniora sendiri, alhamdulillah sampai hari ini saya merasakan naungan dari teman-teman atau bapak-bapak dekan, dosen, teman-teman yang berorganisasi. Kita dibantu untuk difasilitasi, teman-teman Alfarobi dikasih tempat musik. Lah ini juga teman-teman dari riset informasi dikasih tempat untuk podcast beserta peralatan-peralatan yang dimiliki fakultas. Saya rasa itu sangat memotivasi kita dan membuat kita ingin berkembang lebih jauh lagi. Dan untuk Fakultas Humaniora kedepannya saya harap untuk lebih baik lagi. Oke, amin. Nah, untuk aku sendiri harapannya semoga setelah ini seluruh masyarakat humaniora, teman-teman mahasiswa bisa saling mendukung ya. Betul. Antara teman-teman organisasi dan juga yang teman-teman mahasiswa yang nggak ikut organisasi bisa saling berkolaborasi. Ya, dan satu lagi saya lupa. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan bergabung di organisasi, karena kita dikasih batasan kuota ya sama pihak dekanat, di setiap event Dema Fakultas Humaniora akan membuka volunteer. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung di setiap event apapun itu, bisa berkesempatan gabung di volunteer bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Humaniora. Gitu aja. Oke guys, bisa langsung cek IG-nya ya untuk update terbaru ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Labib. Sama-sama Mbak. Atas kedatangannya di podcast Humaniora TV ya. Senang sekali ngobrolnya, sharing pengalaman tentang seputar keorganisasian juga. Semoga podcast ini bermanfaat juga untuk Mas Labib, saya dan juga teman-teman sahabat Humaniora. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.